Pada video kali ini kita akan membuktikan sebuah rumus yang sering digunakan untuk menyelesaikan soal inverse fungsi. Nah, jika diketahui fx-nya itu adalah ax tambah b per cx ditambah d, maka f inverse-nya langsung didapatkan dengan cara min dx ditambah b per cx min a. Nah, kenapakah rumusnya bisa begini? Untuk mengetahuinya silahkan simak video ini hingga habis. Nah, untuk membuktikan rumus ini ya, kita harus buktikan dengan langkah-langkah menemukan inverse dari suatu fungsi. Nah, kita akan bergerak dari apa yang menjadi masalahnya, yaitu fx. Nah, untuk menemukan inverse-nya seperti biasa ya, kita akan misalkan dulu nama fungsinya atau fx-nya dengan y. Jadi ambil y sama dengan ax ditambah b per cx kurang d. Nah, seperti biasa juga, sampai langkah sini silakan dikali silang. Jadi yang di penyebutnya kalikan silang dengan yang di kirinya, yaitu y. Nah, jadinya y dikalikan dengan cx ditambah d sama dengan ax ditambah b. Nah, tinggal dikalikan. Y kali cx, cxy. D kali y, dy. dy sama dengan ax ditambah b. Nah, udah sampai di sini. Seperti biasa juga kita kumpulkan yang sejenis. Nah, di sini kita maunya menjadi x sama dengan. Jadi yang ada x-nya bawa ke kiri, yang ada y-nya bawa ke sana. Nah, karena di sini cx ada x-nya, kita biarkan dulu di sini di sini. Cxy, ax kita pindahkan ax. dy kita pindahkan min dy ditambahkan dengan b. Nah, kemudian di kiri x-nya sudah terkumpul. Jadi bisa kita faktorkan. X dalam kurung cy min a sama dengan min dy ditambah b. Nah, sehingga x-nya itu sama dengan min dy plus b per cy dikurangi a. Nah, sehingga f inverse x-nya sama dengan min dy. Y-nya ganti dengan x ditambah b per cy ganti dengan x min a. Inilah bentuk inverse dari fungsi ax tambah b per cx tambah d. Nah, sehingga bentuknya ini bisa kita gunakan. Misalnya, kalau ada soal nih, fx sama dengan 3x min 7 per 6x min 8. Nah, dengan langsung kita hanya perlu menukar bentuk A dan D-nya, kemudian dikalikan negatif. Nah, ini D-nya min 8. Maka kalau kalikan negatif di sini 8x dikurang 7 per 6x. 3-nya kalikan negatif, bawa ke bawah. Jadi 3 kali negatif, sisanya minus 3. Ini dia hasil inverse-nya. Nah, biasanya kalau menggunakan cara cepat, kita harus buat dulu dia bentuknya sama ya. Jangan sampai nanti C sama D-nya tertukar. Nah, contohnya begini. Kalau misalnya fx-nya itu sama dengan min 5x min 6 per 7 min 8x misalnya. Nah, ini kan dia x-nya belum di depan kan. Jadi di awal kita dapat nih ax dan cx-nya itu selalu di depan. Kalau di depan maka ini berlaku. Nah, sehingga sebelum menemukan inverse-nya, kita harus rapikan dulu nih. Min 5x, min 6, kemudian min 8-nya bawa ke depan. Min 8x plus 7. Nah, sehingga A, B, C, D-nya udah sesuai. Jadi inverse-nya gimana? Tinggal tukar kali negatif. Yang B sama C-nya kita biarkan. Ya, BC-nya. Kemudian D sama A tukar. Di sini 7, maka di sini kalikan negatif. Di sini negatif, maka di sini kalikan dengan positif. Maka inilah inverse yang dimaksudkan. Nah, jadi kalau menggunakan cara cepat seperti ini, silakan berhati-hati dan pastikan bentuk fungsinya itu sesuai dengan bentuk umumnya. Jangan sampai nanti dibolak-balik. Nah, kemudian kalau soalnya ABC ya, jadi misalnya nih di sini dia ada bentuk negatif nih.
min 7x. Nah, biasanya soal nggak mau. Maka dari itu perlu kita faktorkan. Min 7x ini bisa kita keluarkan minnya. Min 7x dikurang 6 ya. Kemudian per bawahnya juga sama nih. Min 8x ya. Kita kurung biar plus kalikan negatif 5. Ya, ini jangan ada 5x ya. 5 saja gitu. Nah, sehingga min kali min sama dengan plus 7x dikurang 6 per 8x kurang 5. Jadi bentuk yang di sini dan yang di sini memiliki nilai yang sama. Nah, jadi itu dia susahnya kalau kita memaksa bentuk inverse-nya menjadi bentuk yang dimaksudkan oleh si pembuat soalnya. Nah, intinya di sini ya, hati-hati dalam menukar nilai A dan D-nya dan pastikan bentuknya sudah sama. Nah, itu dia dulu ya. Silahkan disimak dan dipahami dengan baik. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.